tentunya seluruh masyarakat juga tidak ada pembatasan seperti itu. Nah, dari kemarin dengan berlakunya PPKM itu sebetulnya itu pemerintah sebetulnya memberikan jalan tengah bagi masyarakat supaya bisa dalam kondisi yang dibatasi, terbatas, bisa masih beraktivitas. Terus kemudian tentunya bisa menunjukkan kalau misalkan perjalanan jauh ada surat dinas, ada surat kerja, kan ada ketentuannya semua kemarin itu. Perjalanannya ada, kalau misalkan dia karyawan ada surat dari kantor, kemudian ada perusahaan yang non esensial juga esensial. Nah, ini kan perjalanan pribadi kan gitu. Bukan berarti kalau bukan lockdown kemudian undang-undang itu tidak bisa diberlakukan, bukan begitu pengertiannya kan gitu. Ini diberikan kelonggaran, tapi aturan undang-undang itu berlaku dengan kelonggaran. Supaya apa? Andai kan itu dilakukan lockdown, ini masalahnya adalah masalah lebih besar yang terjadi. Begitu. Kalau dengan alasan itu sebetulnya kalau misalkan sebab akibat kemudian kita boleh main hakim sendiri, ya rusak negara ini, Pak. Kan gitu. Boleh Anda bereaksi terhadap bulian, boleh Anda bereaksi terhadap misalkan mengalami hal-hal tersebut atau hak Anda sebagai warga negara dilanggar. Caranya adalah melalui mekanisme hukum yang ada, bukan kita main datang sendiri, kemudian kita main hakim sendiri, kita labrak ke Jawa Timur begitu. Nah, ini contoh kalau ada orang pinjam uang ke saya, kemudian saya datangi, saya bully, kemudian saya main hakim sendiri, itu saya yang kena, kan gitu. Semuanya diserahkan ke aturan hukum, mekanisme hukum, ada pelaporan dan lain-lain kan gitu. Kalau misalkan mau teguran kita bisa somasi dulu kan gitu. Itu caranya gitu. Hukum memberikan aturan untuk itu. Jadi sebagai warga negara mestinya tidak main hakim sendiri. Yang kita laporkan nanti adalah AR dan kawan-kawan. Termasuk UK, termasuk setelah kita dalami nanti siapa saja yang kira-kira terlibat, yang ikut mendukung ataupun setidak-tidaknya mensupport peristiwa itu, ini termasuk dan kawan-kawan. Jadi yang kita laporkan nanti adalah pasal 310, 311, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena kita ingat ini tadi ada anak kecil, anaknya KD yang kebetulan juga yatim, yang menyaksikan peristiwa itu ikut terintimidasi kemudian sakit. Nah, kita juga akan menggandeng Komisi Perlindungan Anak. Jadi kita akan concern bukan saja ke KUHP, juga nanti perlindungan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Rencana kita akan melaporkan ke Polda Jatim besok Senin, insya Allah. Kita bikin pengaduan besok, kemudian kita kumpulkan. Kalau pengaduan kita masih sambil jalan, nanti kita masih bisa melengkapi kalau kita pengaduan. Jadi bukti-bukti video yang beredar, kemudian alat bukti juga nanti keterangan dari korban dan juga surat-surat obat yang dari puskesmas karena anaknya juga kemarin juga sakit, nanti kita dalami dan kita kumpulkan sehingga nanti kita akan hari Senin kita akan menghadap ke Polda Jatim. Anak-anak ya, karena dia shock, terus kemudian dia sakit inilah demam batuk gitulah. Ya mungkin akibat dia kan kemarin itu dia kelihatan ketakutan karena mendapat ancaman kalau KD tidak pulang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka orang tuanya KD atau anaknya akan dipenjarakan sebagai jaminan. Nah,
Bagaimana anak seusia itu mendengar kata-kata seperti itu, kemudian dia di video call-kan. Nah, dia shock sekali. Dan itulah, ya kalau sakitnya ya sakit otomatis ya reaksi sakit ini aja, ya sakit batuk, sakit demam kan gitu. Dan memang kemarin kita juga lihat kondisinya kelihatannya juga masih kurang bisa kita ajak komunikasi karena belum begitu pulih kan itu. Mau izin? Ya, silakan. Ini saya tambahin terkait sakit itu, ibunya ya terutama mengalami tekanan psikis lah ya, yang istilah sampai tidak sempat mau makan tuh tidak bisa, selalu kepikiran karena orang di kampung itu orang tua kan ketakutan gitu, udah merasa tertekan, malu dengan lingkungan juga dengan kejadian kemarin AR dan DKK ke ke Bojonegoro tersebut gitu. Banyak kader terutama ibunya mengalami tekanan psikis lah, nama dia tekan mental juga, nama di kampung ya kan, budaya orang timur kan selalu menghargai sebuah komunikasi yang baik kan gitu. Dengan adanya kejadian kemarin AR dan DKK ke Bojonegoro itu merasa shock gitu loh, itu yang dialami oleh orang tua KD gitu. Berikut ini saya ingin menyampaikan hasil kunjungan menindaklanjuti instruksi dari DPP Kongres Pemuda Indonesia yang mengamanatkan kepada kami dari DPW Jatim untuk memberikan pendampingan hukum pembelaan terhadap orang tua dari KD yang mengalami peristiwa penistaan, pelecehan martabat dan juga intimidasi serta ancaman dari saudara AR dan saudari UK yang datang jauh-jauh dari Jakarta ke Bojonegoro dalam kondisi kita masih mengalami pandemi COVID-19 yang mana masih berlaku Undang-Undang Nomor 6 yang merupakan lex spesialis Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dari sini saya ingin menyoroti dulu adalah keberangkatan dari Jakarta sampai dengan Bojonegoro, kita bisa bayangkan berapa pintu penyekatan yang dilewati. Tapi kok bisa sampai lolos sampai Bojonegoro? Sedangkan beliau ini bukan pejabat negara yang bisa mendapatkan fasilitas untuk melaksanakan perjalanan dinas tanpa ada hambatan. Itu yang pertama. Terus kedua juga tentang dugaan adanya penghinaan, kemudian merusak martabat, dan juga mengintimidasi, dan juga bukan hanya orang tua dari saudara KD, tapi juga anak dari saudari KD ini juga mengintimidasi. Bahkan dari wawancara kami saat hadir di rumah beliau, sempat sakit 1 minggu setelah kedatangan saudara AR dan saudari UK. Nah, dari sini kita menindaklanjuti instruksi dari Dewan Pimpinan Nasional Kongres Pemuda Indonesia, Bapak Pitra Ramadhani Nasution, SHMH. Kami bersama Ketua DPW Jatim dan teman-teman dari DPC Lumajang bersama-sama ke sana untuk memberikan advokasi, memberikan pendampingan hukum, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan kuasa dari keluarga Pak Mahdi dan istri yang menjadi korban dari peristiwa tersebut. Oleh karena itu, atas instruksi juga dari Dewan Pimpinan Nasional Kongres Pemuda Indonesia bahwa
hal-hal semacam ini, main hakim sendiri seperti ini tentu saja tidak bisa dibiarkan karena akan menjadi presiden buruk di kemudian hari. Orang dengan seenaknya sendiri, mentang-mentang dia punya uang, mentang-mentang dia anaknya kenal, mentang-mentang dia punya pengaruh. Nah, dia gunakan untuk sewenang-wenang menabrak aturan hukum yang berlaku. Kita concern terhadap pembelaan masyarakat kecil dalam penegakan hukum, dalam mencari keadilan. Kita tidak ada urusan dengan saudara-saudari ATT, kita tidak ada urusan dengan AD, tapi yang menjadi concern kita ini adalah orang tua dari KD yang mengalami peristiwa itu sehingga sampai shock, dan juga anaknya yang sampai sakit selama 1 minggu setelah kedatangan tamu yang dari Jakarta tersebut. Dan juga sebagai orang timur, kedatangan mereka juga tidak izin dulu, tidak permisi dulu kepada kepala desa, yang notabene rumah kepala desa itu sangat-sangat dekat dengan rumah Pak Mahdi tersebut. Dan ini yang kita sangat sesalkan, Pak Kepala Desa itu setelah peristiwa itu tahu baru datang ke sana, ada apa kan gitu. Nah, peristiwa-peristiwa semacam ini menjadi concern Kongres Pemuda Indonesia untuk memberikan advokasi kepada masyarakat yang lemah, yang martabatnya dilecehkan, yang secara hukum dia dizolimi. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan atas instruksi dari Dewan Pimpinan Nasional Kongres Pemuda Indonesia. Nah, dari sini saya berharap nanti Bapak Pimpinan Dewan Wilayah untuk memberikan tambahan. Dari saya mungkin saya cukupkan sekian dulu, mungkin bisa ada pendalaman lebih lanjut dari apa yang saya sampaikan di awal. Terima kasih. Orang tua dari perkataan dari AR dan UK yang sangat mendalam, yaitu kalau kamu nggak kasih tahu anakmu, kamu nanti tak penjarakan, kamu tak bawa gitu. Dugaannya seperti itu. Karena nama orang kampung kan takut dengan bersentuhan dengan hukum itu, Bung. Orang di kampung, kami selaku kuasa hukum, kami lihat pelan-pelan beliau bisa pulih lah, dengan mungkin ya dengan menenangkan diri. Orang di kampung kan kalau diajak ke dokter, ke psikolog kan juga tidak mau. Udah Pak, saya gini saja, keberat uang dananya juga tidak ada, dan itu yang menjadi alasan terutama orang tua KD tidak mau diajak ke psikiater kan itu. Padahal kami juga sudah mempersiapkan untuk fasilitasi hal tersebut. Datangan AR dan UK DKK itu tidak dengan komunikasi baik, datang langsung meledak-meledak gitu loh. Mencari mana anakmu, itu yang disampaikan oleh klien kami kan gitu. Padahal orang tua KD, khususnya ibunya, sudah minta maaf terlebih dahulu, menyampaikan ada apa Bu, kalau masalah minta maaf. Itu etika orang kampung seperti itu gitu. Namun orang tuanya AR maupun UK dan kawan-kawan tidak mau duduk, malah berdiri mondar-mandir saja sambil ngomong menggerutu gitu, ngomel-ngomel seperti itu, sambil nyari anaknya KD. Pertama kali datang disambut baik dengan orang tua KD dan minta maaf ibunya. Polsek untuk memediasi apa sih keinginan dari AR dan DKK ini ke Bojonegoro gitu. Kalau kita lebih fokus ke orang tua KD ya, kami lebih fokus ke permasalahan yang dialami oleh orang tua KD. Terkait dengan KD, kita internal kita gitu, masih dalam tahap komunikasi aja. Dan KD juga pada dasarnya sudah minta maaf kan kepada keluarga ATT. Dengan ATT maupun keluarganya kan sudah menyampaikan permohonan maaf. Dan KD sendiri merasa bersalah dan mengakui, sehingga dia juga merasa kasihan kepada keluarganya yang ada di kampung. Secara
secara sebagai warga negara yang baik, KD pun menyikapi ya diserahkan kepada hukum, ya akan dihadapi gitu. Tapi kan posisi saat ini KD ada di Singapura, ada di luar negeri kan gitu. Ya kita tunggu upaya dari dari kepolisian. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan KD. Tahu sih belum kemarin KD belum menyampaikan terkait sampai kapan kontrak kerjanya. Hanya saya masih dalam ikatan kontrak kerja, malah belum bisa pulang, Pak. Itu aja yang disampaikan. Kalau terkait kondisi KD sendiri kami tidak mengetahui, karena kan saat ini kami belum bukan kapasitas kami menanyakan kondisi tersebut kan gitu. Kalau dari sisi kesehatan sih kemungkinan KD sehat. Itu aja, Mas, kan masih bisa menjalankan aktivitasnya sebagai pekerja di sana kan gitu. Itu aja sih. Maaf, terkait dengan kedatangannya AR dan DKK itu ke sana memang meminta bantuan aparat untuk mengetahui aja tempatnya di mana. Kalau pada dasarnya sih teman-teman kepolisian kemarin hanya memediasi aja sebenarnya. Itu aja. Tidak lebih. Cuman dari kami, dari DPW Kongres Pemuda Indonesia ini, secara kelembagaan kami akan melaporkan terkait dugaan pelanggaran undang-undang karantina kesehatan. Gitu. Kenapa bisa ada berapa perlintasan, pos-pos perlintasan kok bisa dilalui kan gitu. Kalau tadi ada pertanyaan dari Bung Abrar bahwa ini kan dari pihak sana mengatakan bukan lockdown kan gitu. Kalau bicara itu kan ada ketentuan, ada peraturan yang menyatakan bahwa yang bisa melakukan perjalanan level 4, ya kan? Level 4 itu kalau tidak salah ada nakes dari pekerja esensial dan kritikal kan gitu. Ada beberapa hal yang harus diklasifikasi kan gitu.